Aku dan sahabatku masuk ke dalam cerita romansa bosi klasik yang sudah lama. Dia harus menaklukkan putra mahkota yang licik dan kuat, serta kompleks dan gelap. Aku harus menaklukkan tokoh antagonis yang gila, manja, dan depresif. Keduanya adalah saudara kandung. Aku menjadi kakak ipar sahabatku. Kami berdua dengan tekun menyelesaikan misi. Melihat misi hampir mencapai 100%. Tiba-tiba, cinta putih yang selalu diidam-idamkan oleh antagonis kembali. Kekasih masa kecil putra mahkota juga kembali. Sahabatku tidak mau bermain dengan dua orang bodoh itu lagi. Aku segera pulang untuk mengambil uang. Kami pun langsung melarikan diri. Namun kemudian, tokoh antagonis yang gila dan manja dengan mata merah menarik dasinya dan mengikatku. Aku akan pastikan kamu tidak bisa bangkit dari tempat tidur dan tidak bisa melarikan diri lagi. Shen Yuanyuan, kamu membuat masalah lagi. Sekarang juga pergi minta maaf pada Jiang Sui. Gu Beichen menatap Shen Yuanyuan dengan marah. Tatapannya semakin dingin. Shen Yuanyuan menggigit bibirnya. Diam-diam mencubit pahanya sendiri. Mata mulai berkabut dengan air mata. Dia mengangkat wajahnya dengan sudut yang tepat. Air mata mengalir satu persatu dari matanya. Suara lembutnya penuh dengan kemerduan. Kenapa? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Jiang Sui kembali. Kamu tidak memperhatikanku. Bahkan hari anniversary pernikahan kita, kamu tinggalkan aku sendirian. Aku hanya merasa sedih. Apa salahku? Gu Beichen semakin dingin. Matanya penuh dengan kebencian. Jadi kamu membuat masalah dengan Jiang Sui. Kamu menyiksanya. Membuatnya menangis di jalan di malam dingin. Kamu tahu tidak dia berbeda darimu. Shen Yuanyuan masih ingin menunjukkan aktingnya. Menanyakan perbedaannya. Apakah dia kekurangan tangan, kaki, atau hidung? Namun belum sempat bertanya. Telepon Gu Beichen berbunyi. Shen Yuanyuan tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan di telepon. Tapi Gu Beichen menerima telepon. Memberinya peringatan dengan wajah dingin. Kemudian berbalik dan pergi. Benar-benar pergi dengan meninggalkan setetes pun awan. Aku keluar dari bawah meja. Memeluk Shen Yuanyuan, mengusap punggungnya dengan lembut. Sayang, jangan marah. Kita tidak perlu marah dengan orang bodoh. Shen Yuanyuan mendengus tidak puas. Air mata di matanya tidak terlihat lagi. Tapi dia bersandar lemah padaku dan merajuk. Aku lelah. Tugas ini, aku tidak ingin melakukannya lagi. Aku sudah berakting setingkat bintang film. Sayangnya, Gu Beichen adalah penonton yang buta. Aku membujuknya dengan lembut, membuatkan secangkir teh hangat favoritnya. Sementara aku sendiri duduk dengan kaki diangkat, minum teh hijau yang panas. Shen Yuanyuan melihat teh hangat itu. Tiba-tiba bertanya, berapa banyak uang yang kamu dapat dari pria di rumahmu? Aku menelan teh hijau yang panas. Mataku berbinar, menghitung dengan jari, perhiasan, jam tangan mahal serta saldo di kartu. Lebih dari 50 juta. Shen Yuanyuan menuangkan seluruh teh hangat dari cangkirnya, termasuk cangkir dengan nama Gu Beichen. Dibuangnya ke tempat sampah. Aku juga harus punya 50 juta. Aku tidak mau melakukannya lagi. Bagaimana menurutmu? Kita kabur. Shen Yuanyuan. Aku sudah tidak mau bermain dengan orang bodoh itu. Dia benar-benar bodoh. Matanya di punggungnya, tidak bisa melihat wanita seperti Jiang Sui. Hanya bisa mengelilinginya. Menanyakan kabar dan perhatian padanya. Sisa 1% tugasku. Pasti tidak akan bisa diselesaikan. Pasti akan mati. Aku mengambil cangkir yang berisi teh hijau. Melemparkannya ke tempat sampah. Baiklah. Aku akan pulang untuk mengambil uang. Cinta putih Guyanshi juga sudah kembali. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Dia pergi ke bandara. Menjemput cinta putihnya yang kembali. Tugas 1% yang tersisa juga tidak akan bisa diselesaikan. Lagi pula akan mati. Sebelum mati harus meninggalkan orang bodoh ini. Kalau tidak, bahkan di neraka pun tidak akan tenang. Shen Yuanyuan. Baiklah, aku akan segera membuat rencana pelarian. Nanti akan pesan 10 atau 8 model pria. Untuk mengimbangi 3 tahun kita. Menghadapi orang bodoh. Aku tidak punya pendapat. Cepat-cepat naik ke lantai atas. Mengemas harta karun. Aku sedang menghitung barang-barang. Guyanshi masuk. Dia mabuk, wajahnya merah. Langsung membuka tangannya untuk memelukku. Wajahnya terbenam di leherku. Suara seraknya
Huan, sangat panas. Malam ini, Huan harus baik-baik. Bagaimana? Aku ingin 7 kali malam ini. Aku juga membawa alat baru pulang. Pasti kamu suka. Suka apa? Kalau bukan karena perlu menyelesaikan tugas sistem, kenapa aku harus menemani pria gila ini bermain dengan alat dingin itu? Aku menikah dengan Gu Yanxi selama 3 tahun. Mungkin karena masalah konstruksi tubuh antagonis. Gu Yanxi setiap hari penuh energi, seperti kena suntikan semangat. Tidak pernah merasa lelah selama 3 tahun ini, setiap hari, dan selalu banyak kali, di ruang tamu, dapur, balkon, kamar. Selama dia bersemangat, di mana saja bisa dilakukan, pernah menekan aku, di tempat sempit di lemari pakaian, melakukan berbagai gerakan sulit, sehingga aku satu malam, beberapa kali kram dan hampir mati, dan 7 kali semalam, hanya makanan sehari-hari bagi dia. Kasihan aku setiap bangun pagi, rasa seperti digilas truk besar. Kalau begini terus, meskipun sistem tidak membunuhku, aku akan mati karena dia. Huan, kenapa hari ini kamu tidak ikut menjemput Dan? Dia berubah sangat banyak, tapi tersenyum. Masih sama indah dan ceria seperti dulu. Aku sangat santai bersamanya. Jadi minum beberapa gelas lebih banyak. Gadis sialan itu meski jelek, tapi bersamanya masih nyaman seperti sebelumnya. Kenapa tidak mati saja? Nyaman. Kalau begitu peluk dia. Jangan pulang. Pekerjaan ini benar-benar tidak bisa dilanjutkan. Aku mengambil gelas di meja, melemparkannya ke kepalanya. Dia berdarah dari kepalanya. Matanya sejenak sadar, melihatku dengan wajah tidak percaya. Membingungkan. Aku mengulurkan tangan, mendorongnya dengan kuat ke tempat tidur. Kemudian berbalik, mengambil tas berisi perhiasan, dan berlari keluar dari pintu. Namun saat keluar dari pintu, tersandung oleh rantai perak, jatuh hingga nyaris patah pinggangku. Mengatakan melakukan hal seperti itu, jangan banyak gaya. Kalau tidak tubuh ini benar-benar lemah. Huan, kamu lakukan apa? Gu Yanxi yang berdarah, berbaring di lantai, memeluk kakiku dengan kedua tangan. Aduh, kakak ipar, ada apa denganmu? Terkena luka? Cepat panggil orang. Shen Yuanyuan berteriak. Seluruh penghuni villa segera berkumpul. Begitu melihat darah di wajah Gu Yanxi, mereka semua panik. Ada yang mencari dokter, ada yang membantu Gu Yanxi, ada yang memberitahu nenek. Sedangkan aku, burung emas yang tidak berguna, hanya bisa menangis dan pingsan di pelukan Shen Yuanyuan. Shen Yuanyuan segera menarikku ke kamarnya. Saat pintu kamar tertutup, aku berhenti menangis dan mulai tersenyum. Bagus, aktingmu cukup bagus, dan cukup kejam, untuk kabur, sampai-sampai bisa membuka kepala Gu Yanxi. Tidak salah lagi sahabatku yang baik. Tentu, kita sebagai sahabat harus rapi. Aktingmu bagus sekali. Aku tidak bisa mengecewakan. Aku melihat jendela di kamar Shen Yuanyuan. Dengan tali di jendela, belum sempat bertanya. Shen Yuanyuan sudah tersenyum cerah dan berkata, sesuai yang kamu pikirkan, jendela di kamarku ini adalah pintu belakang. Aku sudah mengamati, sekarang tidak ada orang. Kita lompat dari jendela. Langsung saja, kami berdua segera memegang tali, melompat keluar dari jendela, menyelinap keluar melalui lubang di pintu belakang, melarikan diri dari rumah Gu. Rasa kebebasan sangat indah. Model pria di klub Bailong di provinsi sebelah. Sudah aku atur. Kami segera naik pesawat pertama, menuju ke sana. Kami tidak berani memanggil model pria dari provinsi ini. Baik Gu Yanxi maupun Gu Beishen adalah orang-orang yang sakit, hanya mengizinkan mereka sendiri memiliki teman wanita. Jika kami memandang pria lain, mereka akan ingin mencungkil mata kami. Namun ketika kami tiba di klub Bailong, bersiap menjadi wanita kaya yang royal, saat akan mulai menyentuh model pria, topeng di wajah model pria jatuh, memperlihatkan wajah yang mirip sekali dengan Gu Yanxi. Saat itu aku sedikit mabuk, mengambil seikat uang dari dalam tas, dan menyelipkannya ke pelukan model pria. Adik tampan ini mirip sekali dengan suamiku yang sudah mati. Kamu tidak tahu betapa jahatnya suamiku yang sudah mati, meninggalkan aku yang cantik dan baik hati ini, pergi dengan teman wanita lamanya. Shen Yuanyuan berjalan terhuyung-huyung sambil memegang botol anggur. Huan,
Orang ini mirip sekali dengan Gu Yanxi. Malam ini gunakan dia saja. Dia tampak muda dan kuat. Pasti lebih baik daripada Gu Yanxi yang harus menggunakan alat bantu. Gu Yanxi-mu yang tidak berguna itu sudah seharusnya diganti. Aku tertawa. Berpura-pura berdiri tidak stabil. Jatuh ke pelukan adik tampan itu sambil merangkul pinggangnya. Aku juga sengaja mencubit pinggangnya yang ramping dan kekar. Lihat, aktingku sangat bagus. Begitu cepat bisa mendekati adik tampan ini. Hahaha, rasanya enak sekali. Pasti keahliannya juga bagus. Pasti lebih baik daripada Gu Yanxi. Adik tampan itu mengangkatku. Dengan gigi terkatup mengatakan, aku tidak berguna, ya? Aku jamin kamu puas. Aku jamin kamu tidak bisa bangun dari tempat tidur. Suara ini mirip sekali dengan Gu Yanxi. Apakah ini Gu Yanxi? Lepaskan aku. Shen Yuan, kamu bodoh. Cepat lari. Saat aku bangun, aku diborgol dengan gelang perak. Di tempat tidur yang sangat besar, kedua kaki membentuk huruf S. Setiap kaki diikat dengan rantai besi. Tidak bisa kabur. Yang bisa melakukan hal seaneh ini hanya Gu Yanxi, antagonis gila itu. Huan, permainan barumu ini. Aku suka. Kamu lari, aku kejar. Kamu tak bisa lari, aku sangat suka. Suara dingin Gu Yanxi masuk ke telingaku, seperti ingin mengulitiku hidup-hidup. Bukan, dengar aku membela diri. Dengar penjelasanku. Aku bisa menjelaskannya. Huan, kamu bilang kamu sangat mencintaiku. Kamu bilang akan bersamaku seumur hidup. Kenapa kamu lari? Kamu sudah tidak mau aku. Kamu ingkar janji. Kamu tahu aku paling benci dibohongi. Mata Gu Yanxi yang indah dan tajam, jarinya yang panjang dan ramping, memegang daguku, memaksaku melihatnya. Suara dingin dan seraknya, seperti suara orang yang habis menangis lama. Apakah dia menangis karena aku kabur? Onong kosong. Kalau begitu, tugas ini tidak akan tertinggal 1%, dan tidak selesai-selesai. Pria ini sama sekali tidak mencintaiku. Huan, kita kali ini gandakan ya. 14 kali. Bukan. Shen Yuan, kenapa belum datang menyelamatkanku? Tolong. Jari panjang Gu Yanxi membuka kancing bajuku dengan ujung jari yang dingin. Mulai dari wajahku perlahan-lahan turun. Ku dengar Huan bilang, aku tidak berguna melakukan hal ini. Perlu alat bantu. Gu Yanxi selesai bicara dengan suara berdesir. Baju seksi yang kupakai ke klub Bailong untuk memilih model pria sudah robek setengah. Aku juga akan hancur. 14 kali. Aku benar-benar akan mati. Telepon Gu Yanxi berdering. Dia tidak menjawab. Telepon terus berdering. Dia tetap tidak menjawab. Dia memegang kakiku dan mulai menggigit. Gila, tidak takut bau kaki. Gu Yanxi, mari kita bicara. Kalau tidak, meskipun kamu memiliki tubuhku, kamu tidak akan mendapatkan hatiku. Aku sangat marah. Berteriak sangat keras. Tapi Gu Yanxi hanya bergumam pelan, tidak peduli dengan suaraku. Benar-benar tidak bisa berbicara normal dengan orang gila. Aku berusaha mengingat hal-hal menyedihkan, memaksa diriku menangis, berusaha terus menangis, sampai suaraku serak baru berbicara. Aku hanya melihat kamu meninggalkanku untuk menjemput teman wanitamu. Aku hanya cemburu. Kamu tidak menghiburku, katamu mencintaiku. Kamu tahu aku sangat mencintaimu. Belum selesai aku bicara, mulutku sudah ditutup oleh bibir Gu Yanxi yang dingin. Dia memegang belakang kepalaku dengan satu tangan, dan terus merobek pakaianku. Tidak ada kelembutan sama sekali. Saat aku berpikir aku pasti mati, dia melepaskanku. Dia memelukku, berbaring di atas tubuhku dengan lembut. Huan, kenapa kamu lari? Dan sejak kapan Zhao Dandan yang jelek itu jadi teman wanita lamaku? Bagaimana bukan? Foto di layar kunci ponselmu sejak kita menikah 3 tahun lalu tidak pernah diganti. Bayangan wanita di tepi pantai yang mengenakan gaun putih. Kamu berani bilang bukan Zhao Dandan? Sudah menikah denganku. Masih menginginkan wanita lain setiap hari. Pria brengsek. Gu Yanxi tiba-tiba tertawa. Dia mengulurkan tangan mengusap wajahku. Hati-hati menghapus air mataku. Suara sedikit tidak berdaya. Kamu lupa. Hari pertama kita bertemu, kamu memakai gaun putih, berdiri di tepi pantai. Kamu bilang kamu ingat semua tentang kita.
Tapi kamu bahkan lupa pertemuan pertama kita. Apa kamu benar-benar mencintaiku? Astaga, tidak mungkin. Hari itu aku pakai gaun putih. Tidak ingat, tidak bisa mengaku. Meski mati mulut tetap keras. Dan sistem juga tidak mungkin salah. Foto di layar kunci ponsel Gu Yanxi. Pasti bukan aku. Aku hanya pengganti teman wanita lamanya Zhao Dandan. Jadi Huan, aku sudah jelaskan soal teman wanita lama ini. Kamu mau menjelaskan kenapa kabur dan pergi ke klub pria? Suara Gu Yanxi sangat ringan, tidak ada emosi. Tapi aku merasa jantungku bergetar. Setiap kali sebelum dia menjadi gila, dia selalu berbicara seperti ini. Apa karena aku tidak bisa memuaskan Huan? Sehingga Huan masih sempat pergi ke tempat seperti itu. Gu Yanxi tiba-tiba marah, menerjangku. Aku tidak bisa bersuara lagi. Shen Yuan, jika kamu tidak segera datang, kamu tidak akan melihatku lagi. Kamu tidak akan punya saudara lagi. Keesokan harinya, aku menyeret tubuh yang kelelahan, membuka pintu hotel. Pintu kamar sebelah juga terbuka. Aku menoleh, melihat Shen Yuan dengan wajah penuh tangisan, dengan handuk panjang, membungkus tubuhnya seperti lontong. Begitu melihatnya, bibirku mulai bergetar, air mata mengalir. Saudara, aku pikir, aku tidak akan bisa bertemu kamu lagi. Sambil berbicara, aku berjalan dan memeluk Shen Yuan. Tapi baru saja memeluknya, dia meringis kesakitan. Tampaknya dia juga mengalami siksaan yang tidak manusiawi. Tapi Gu Beichen tidak pernah menggunakan alat bantu apapun. Aku menggandeng tangan Shen Yuan, masuk ke kamar. Mengunci pintu dari dalam. Handuk di tubuh Shen Yuan jatuh bersamaan dengan suara pintu tertutup. Seluruh tubuhnya penuh bekas. Huan, tadi malam, awalnya kupikir karena Gu Beichen melayaniku dengan sangat baik, aku tidak akan kabur. Tapi tadi malam ketika kami sedang bersama, dia menerima telepon dari kekasih kecilnya. Bisa memikirkan wanita lain. Saat bersamaku, aku akan menjalankan rencana B. Aku langsung paham. Baiklah, kamu mati dulu atau aku? Siapa yang lebih kaya mati dulu? Pasti kamu mati dulu. Pria di rumahmu adalah putra mahkota, penerus sah dari keluarga Gu Yanxi pagi ini juga dipanggil oleh Zhao Dandan. Aku yang hanya pengganti, juga seharusnya mati. Gu Yanxi itu obsesif, kepribadiannya gelap dan aneh. Semasa sekolah, tidak ada satu orang pun, selain Zhao Dandan yang mau bermain dengannya. Keluarga Zhao Dandan miskin, ayahnya suka berjudi, ibunya sakit parah, adik laki-lakinya masih sekolah, kehidupannya berantakan. Dia berani mendekati Gu Yanxi, mencari banyak informasi. Bagaimana berkomunikasi dengan orang obsesif dan gelap seperti ini. Kemudian jelas dia berhasil mendapatkan Gu Yanxi. Tidak perlu lagi khawatir soal uang. Dan Gu Yanxi menghabiskan banyak uang untuknya. Menjadikannya bintang terkenal. Pria sialan itu. Uangnya semua diberikan ke Zhao Dandan. Kalau tidak, dengan wajah seperti Zhao Dandan, mana mungkin bisa jadi bintang di dunia hiburan. Kali ini harus benar-benar merencanakan. Bagaimana caranya mati? Tidak boleh ditangkap lagi. Baiklah, aku menggunakan ponsel Shen Yuan, menghubungi Gu Beichen. Ku telepon berkali-kali. Gu Beichen tidak menjawab. Saat kesabaranku hampir habis, Gu Beichen menjawab. Terdengar suara marah. Shen Yuan, apalagi rencanamu? Jiang Sui masuk rumah sakit karena kamu. Lebih baik kamu pikirkan bagaimana meminta maaf padanya. Aku dengan tenang mengatakan. Gu Beichen ini aku. Yuan ada masalah. Cepat ke rumah sakit. Di ujung telepon suara terdiam. Kakak ipar, Shen Yuan wanita macam itu. Suka membuat masalah. Jangan pedulikan dia. Aku tidak bisa pergi. Jiang Sui ketakutan dan menangis. Kamu juga bantu Yuan. Jika bosan carilah kegiatan. Jangan terus mengganggu Jiang Sui. Aku langsung menutup telepon. Menatap Shen Yuan. Lebih baik cepat mati. Shen Yuan menyerahkan hasil USG palsu yang dia buat. Ingat, kecelakaan mobil, 2 nyawa sekaligus. Jaminan sempurna. Saat kami berusaha keras untuk mati. Di sisi lain, Gu Beichen dengan tulus merawat Jiang Sui yang sedang demam. Jiang Sui mengambil kopi yang diminum Gu Beichen. Meminumnya. Kak Beichen, kakak ipar pasti marah padaku.
Kamu harus menjelaskan dengan baik. Aku punya klaustrofobia. Kalau tidak aku pasti, kali ini memang kakak iparmu salah. Dia membuatmu terjebak di lift begitu lama. Kamu hampir celaka. Kalau kamu celaka, pasti Paman Jiang dan yang lain marah. Karena kamu baik-baik saja, kamu juga harus menjelaskan ke orang tuamu. Jangan salahkan kakak iparmu. Dia tidak sengaja. Kak Beichen, kita sudah besar bersama. Kamu pasti tahu. Masalah kita berdua tidak masalah. Yang penting adalah kakak iparmu. Dia tidak boleh marah. Kamu harus benar-benar menjelaskan. Gu Beichen selama 3 hari merawat Jiang Sui di rumah sakit. Anehnya selama 3 hari itu tidak menerima kabar dari Shen Yuanyuan. Apakah dia kabur lagi? Gu Beichen menggenggam ponselnya dengan tangan berotot. Wajahnya gelap saat menemukan nomor Shen Yuanyuan. Menghubunginya. Shen Yuanyuan. Apalagi rencanamu? Aku sudah bicara dengan Jiang Sui. Dia sudah memaafkanmu. Bersiaplah. Minta maaf padanya langsung. Masalah ini akan selesai. Gu Beichen, kamu tahu Shen Yuanyuan hamil. Kamu tahu dia hamil. Mengalami kecelakaan mobil. 2 nyawa sekaligus. Aku berbicara perlahan. Setiap kata harus jelas. Gu Beichen seluruh tubuhnya membeku. Bagaimana mungkin? Kakak ipar, kalian di mana? Aku langsung mengirim lokasi pemakaman. Kemudian makan es krim. Duduk menunggu Gu Beichen. Kali ini Gu Beichen datang sangat cepat. Jangan tanya aku. Aku malas menjelaskan. Lihat sendiri. Ini surat dari Yuanyuan. Itu adalah batu nisannya. Kamu harus tahu. Cinta yang hilang tidak pernah terjadi sekejap. Setelah itu, aku diam berdiri di samping. Menonton pertunjukan Gu Beichen. Seluruh tubuh Gu Beichen jatuh di samping batu nisan. Memeluk batu nisan menangis terseduh-seduh. Benar-benar menangis seperti istrinya mati. Menurutku tidak perlu menghabiskan uang untuk membeli pemakaman. Tapi Shen Yuanyuan bilang Gu Beichen adalah orang yang rumit. Jika tidak akting total, dia tidak akan percaya. Gu Yanxi sebagai kakak Gu Beichen jauh lebih aneh, juga lebih curiga. Tidak bisa. Aku harus pulang. Merencanakan bagaimana caranya mati. Yang tidak aku tahu adalah, Gu Beichen aneh sampai menggali kuburan Shen Yuanyuan. Cara matiku jadi lebih rumit. Aku harus mengajak Zhao Dandan, mengundangnya ke restoran di puncak gunung. Membuatnya marah, agar dia mendorongku dari tangga. Rumah sakit juga harus disiapkan. Aku memang sejahat itu. Kalau aku mati harus membawa Zhao Dandan juga. Tapi saat aku merencanakan semuanya, dan mengundang Zhao Dandan, ada masalah. Apapun yang kukatakan, tidak bisa membuatnya marah. Huan, dengar-dengar Shen Yuanyuan sudah mati. Kamu pasti sangat sedih. Tidak apa, aku akan jadi sahabatmu. Tenang, aku akan merawatmu seperti Shen Yuanyuan. Zhao Dandan sambil berbicara mengulurkan tangan, menggenggam tanganku. Bukan, cerita tidak berjalan seperti ini. Aku menarik tanganku. Zhao Dandan, jangan berpura-pura. Kamu suka Gu Yanxi. Tapi kamu tahu, meskipun kamu, Huan, aku tidak suka Gu Yanxi. Aku hanya suka uangnya. Orang seperti dia siapa yang suka? Kamu juga jangan suka. Aku akan menemanimu. Zhao Dandan, kamu mau mati? Merebut suamiku? Gu Yanxi muncul dengan wajah gelap. Zhao Dandan melepaskan tangannya dengan canggung. Gu Yanxi langsung memeluk pinggangku, menatap tajam. Dengan dingin menatap Zhao Dandan. Aku heran kenapa setiap kali kamu menemuiku selalu bertanya soal istriku. Kamu kira aku mati? Zhao Dandan tidak takut menatapku. Huan, aku tahu kamu sudah tidak suka padanya. Orang seperti dia tidak tahu bagaimana menghargai istri. Kamu ikut aku. Kita sama-sama wanita. Aku tahu bagaimana menghargaimu. Kamu denganku. Tidak perlu ada beban. Anggap saja aku sahabatmu. Kita sahabat baik, tidak bermain dengan pria busuk. Brap, Gu Yanxi menghancurkan gelasku. Langsung, meja juga ditendang Gu Yanxi. Bukan, perkembangan cerita. Mengapa jadi seperti ini? Gu Yanxi menyeretku pulang, kembali ke kamar, penuh dengan alat-alat dingin. Huan, aku tidak pernah menyangka, kamu bermain sejauh ini, tidak hanya pergi ke klub pria, sekarang juga tertarik dengan wanita. Onong kosong. Zhao Dandan itu, jelas-jelas adalah cinta lamamu. Kalian berdua bersekongkol mengerjaiku. Bukan? Gu Yanxi mengangkatku,
melemparkanku ke ranjang besar itu. Aku sedikit merasa bersalah, mengingat Zhao Dandan tadi. Sepertinya dia tidak bercanda. Aku memang sangat menawan. Bisa menarik wanita juga. Kenapa Guyanshi begitu buta? Tidak bisa jatuh cinta padaku. Huan, kenapa kamu tidak menurut? Aku bilang aku dan Zhao Dandan tidak ada apa-apa. Kenapa kamu tidak percaya? Lihat, dia jelas-jelas menyukaimu. Kamu bilang, aku harus menguncimu, agar kamu hanya milikku. Mata Guyanshi memerah, berkata satu persatu padaku. Jantungku berdebar kencang. Menyekap adalah hal yang bisa dilakukan Guyanshi. Kalau disekap, tidak bisa mati. Brap, pintu kamar didobrak. Di keluarga Gu, satu-satunya yang berani mendobrak pintu kamar Guyanshi adalah Gu Beichen. Ternyata benar. Gu Beichen datang dengan marah, melemparkan tas ke arahku. Sekejap berserakan tulang-tulang kecil di atas ranjang. Guyanshi sudah gila. Gu Beichen lebih gila lagi, mendorong Guyanshi, menangkap kerahku dan berteriak, "Di mana sebenarnya Shen Yuanyuan? Kamu bilang dia sudah mati, tapi yang ada di peti mati, bukan tulang babi, pasti tulang sapi." Aku mengedipkan mata pada Guyanshi, meminta tolong, tapi dia malah minum kopi. Mengapa Yuanyuan melakukan ini padaku? Apa aku tidak cukup baik? Dulu dia kabur, sekarang untuk kabur, berakting mati. Sampai tidak mau bersamaku. Kamu pasti tahu kenapa, kan? Atau kamu juga mau mati? Kalian sudah merencanakannya? Guyanshi baru selesai berbicara. Aku merasakan dingin menyergap, melihat ke arahnya, menemukan tatapannya seperti ingin membunuh. Guyanshi mengambil rantai besi yang dingin, memandangku dengan tatapan tajam. Aku harus bicara. Lagi pula Yuanyuan sudah kabur jauh, tidak mungkin tertangkap lagi. Gu Beichen, semua ini salahmu. Yuanyuan begitu mencintaimu. Kamu malah melakukan apa? Begitu kekasih kecilmu kembali, langsung meninggalkan Yuanyuan. Siapa yang tidak marah? Aku beritahu kamu, Yuanyuan sudah putus asa padamu. Meskipun tahu dia tidak mati. Apa gunanya? Kamu tidak akan bisa menemukannya. Benarkah? Mari kita lihat apakah dia kembali. Lagi pula, aku tidak pernah punya kekasih kecil. Jangan sembarangan bicara. Kalau tidak kita putus hubungan. Gu Beichen pergi dengan wajah gelap. Kupikir Guyanshi pasti akan berbuat aneh padaku. Tapi aku menutup mata menunggu. Lama menunggu. Tidak ada tanda Guyanshi bergerak. Saat kubuka mata, dia masih minum kopi. Sambil memandangku, keheningannya menggema di telingaku. Guyanshi, jangan diam saja. Bicaralah. Aku tidak berpikir untuk mati. Aku pergi mencari Zhao Dandan. Karena terlalu mencintaimu. Memintanya untuk tidak mengganggumu. Siapa yang tahu dia begitu gila. Hampir membuatku gila. Apa yang dipikirkan wanita sialan itu? Kenapa tidak mengikuti rencana? Lebih baik mati tenggelam di laut. Saat aku sedang berpikir, terdengar bunyi. Melihat, ternyata Guyanshi berlutut di tepi ranjang. Apa ini level kegilaan baru? Saat aku hendak bicara, terdengar suara tangis Guyanshi. Istriku, aku berbeda dengan adikku. Dia memang dari kecil bersama. Aku tidak sama dengan Zhao Dandan. Apalagi Zhao Dandan suka padamu, bukan padaku. Kamu tidak boleh berpikir untuk mati meninggalkanku. Istriku, aku sudah jujur. Jangan tinggalkan aku. Kamu tahu aku ini sakit, suka marah. Kalau kamu tinggalkan aku, tidak ada yang mau padaku. Saat itu Zhao Dandan memang menyelamatkan hidupku. Aku tidak ingin banyak berhubungan dengannya. Jadi ku berikan uang padanya. Siapa yang tahu setelah bertemu kamu, dia terus memikirkanmu. Setiap kali mengancamku untuk bertemu dengannya. Suatu pagi, dia bilang akan menyebarkan foto kita. Mengatakan merekam video pribadimu. Aku pergi menegosiasi. Sekarang, aku benci diriku sendiri. Kenapa tidak membunuhnya? Kalau tidak, istri, kamu tidak akan salah paham. Ini di luar dugaan. Kenapa tidak sesuai rencana? Pikiranku kacau. Tidak tahu harus berkata apa. Guyanshi tiba-tiba memelukku. Menangis keras. Istriku, aku salah. Pukul aku, marahi aku. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Aku menarik sudut bibir. Tersenyum. Apa yang kamu katakan benar? Kalau begitu buka semua yang membelenggu ini. Sambil bicara, aku menggerakkan tangan. Rantai berbunyi nyaring.
Gu Yanxi tampak terkejut sebelum berbicara. Tapi bukankah ini yang istri suka? Saat kita baru bersama, kamu mengirimkan barang-barang ini ke kantorku. Bahkan menulis surat panjang. Di dalam surat, ada cara melakukan semua ini. Apa ini? Apakah aku seaneh itu? Kenapa mengirim barang-barang itu ke kantormu? Suaraku hampir pecah. Benar, bahkan saat itu resepsionis tidak tahu isinya. Sampai membukanya, semua orang di kantor tahu. Aku tidak pernah tahu. Begitu terkenal di grup Gu. Istriku, ini benar. Kalau tidak kita lihat rekamannya, aku ingat, hari itu kamu mengirim barang-barang itu ke kantorku. Cao Dan juga ada. Dia sangat bersemangat. Sialan, pasti wanita sialan itu menipuku. Aku mencoba bertanya, maksudmu barang-barang itu dikirim Cao Dan? Bukan imajinasimu yang berlebihan. Apa tujuannya? Tidak tahu. Pokoknya aku akan membunuhnya. Isasiku. Sekarang salah paham kita sudah selesai. Jangan tinggalkan aku. Aku tersenyum. Lepaskan dulu semua ini. Kali ini Gu Yanxi mendengarkan. Tidak hanya membukanya dengan cepat, tapi juga memanggil orang untuk mengambil semua barang itu dan membuangnya. Isasiku. Apakah Shen Yuanyuan benar-benar mati? Kalau aku benar-benar mati, apa yang kamu lakukan? Aku akan membekukan mayatmu di malam hari. Mengeluarkannya dari lemari es, memeluk dan tidur bersama. Aku dipenjara oleh Gu Yanxi, atau mungkin dia yang kupenjara. Kemanapun aku pergi dia ikut. Bahkan saat di kamar mandi, dia berdiri di depan pintu, hampir membuatku stres. Dia mulai merawatku dengan baik, menggunakan semua metode yang pernah kupakai padanya. Menyediakan 3 kali makan, sesuai seleraku, memasak sendiri, memberikanku makan. Kudengar Gu Beichen juga menemukan Shen Yuanyuan. Tapi saat menghubungi Shen Yuanyuan, tidak satu pun yang terhubung. Membuatku marah menghancurkan beberapa ponsel. Apa ada masalah? Tidak senang? Apakah ponsel ini mengganggumu? Akan kubuang. Gu Yanxi berkata sambil tersenyum. Membersihkan. Seolah-olah tidak ada amarah. Sama sekali tidak seperti antagonis gelap dan aneh sebelumnya. Ini tidak logis. Hubungi sistem. Sistem bilang, sedang sibuk dengan Shen Yuanyuan. Katanya masalah Shen Yuanyuan sangat serius. Seberapa seriusnya? Sistem tidak memberitahu. Seharusnya sebelum berpura-pura mati, kami sudah merencanakan. Kami memilih kota kecil di selatan, membeli rumah kecil, menghadap laut, uang sisanya disimpan di bank. Rencana kami hidup bahagia sebelum mati. Saat aku gelisah, melampiaskan kemarahan ke Gu Yanxi, Gu Beichen membawa Shen Yuanyuan kembali. Bahkan Shen Yuanyuan sedang hamil. Ini keterlaluan. Aku menutup pintu dengan keras. Selama ini aku sengaja mengganggu. Berusaha membuat Gu Yanxi marah. Bertengkar dengannya. Agar dia tidak menggangguku. Agar bisa mencari Shen Yuanyuan. Tak kusangka dia malah kembali dengan perut besar. Shen Yuanyuan mengetuk pintu kamarku. Aku tetap tidak membukanya. Gu Beichen dan Gu Yanxi bersembunyi di ruang kerja. Gu Beichen dengan wajah tenang. Kak, aku dan Yuanyuan punya anak. Kamu dan kakak ipar seharusnya juga sudah. Gu Yanxi menendang meja di depan Gu Beichen dengan marah. Berani bilang begitu. Semua ini karena kamu. Beritahu kamu, aku sudah mengirim kekasih kecilmu pergi. Ingat, kalau berani pergi lagi dengan kekasih kecil, awas aku patahkan kakimu. Hampir membuatku kehilangan istri. Wajah Gu Beichen terlihat tidak enak, tapi masih membantah. Kak, urusanmu dan kakak ipar. Bagaimana bisa salahkan aku? Bukankah karena kamu dengan Zhao Dan? Hubungan yang tidak jelas? Gu Yanxi menatap tajam. Ingat, Zhao Dan hanya sekali menyelamatkanku saat sekolah. Kapan aku punya hubungan yang tidak jelas dengannya? Kamu tidak tahu wanita itu ingin merebut istriku. Kamu tahu susahnya aku. Harus waspada pada pria. Juga harus waspada pada wanita. Gu Beichen tertawa di waktu yang salah. Tertawa hingga teh yang diminum menyembur keluar. Bukan, Kak, ini berarti kakak ipar punya pesona. Lebih baik pikirkan, bagaimana menyenangkan kakak ipar? Sudah atur orangnya. Kak, obrolan ini kenapa? Tiba-tiba ke arah lain. Atur apa? Gu Beichen tiba-tiba berpikir sesuatu. Bertatapan dengan Gu Yanxi. Mereka langsung keluar dari ruang kerja. Aku dan Shen Yuanyuan adalah sahabat.
Dari taman kanak-kanak sampai sekolah. Selalu satu bangku. Kalau harus memilih orang yang paling kusuka, pasti Shen Yuanyuan. Kemudian kami masuk ke dalam buku yang sama. Di buku ada tokoh antagonis dan putra mahkota. Sistem menyuruh kami memilih satu untuk ditaklukkan. Aku pikir, antagonis pasti lebih menantang. Tidak boleh membiarkan Shen Yuanyuan terluka. Jadi aku memilih antagonis. Tidak disangka antagonis ini begitu aneh. Setiap malam, selalu dengan cara baru. Aku hampir tidak kuat. Aku ingin kabur. Tapi Shen Yuanyuan kelihatannya lancar. Dia sepertinya jatuh cinta dengan putra mahkota Gu Beichen. Memang Gu Beichen layak mendapatkan nilai di atas 80. Keluarga tidak ada yang bisa menyaingi. Penampilan juga terbaik, tapi agak mengganggu. Gu Beichen punya kekasih kecil. Sejak kecil bersama, wajahnya seperti boneka. Selalu bilang seperti teman, tidak perlu dianggap wanita. Saat pertemuan keluarga Gu, kekasih kecil Jiang Sui datang, langsung merangkul Gu Beichen. Gu Beichen memang menghindar, tapi Jiang Sui terus mendekat. Aku langsung membalas, pria tidak akan. Setiap bulan datang haid, pria tidak perlu pakai bra. Lebih baik operasi, langsung jadi pria. Aku kenal dokter. Jiang Sui menangis. Aku mengajak Shen Yuanyuan pergi. Gu Beichen menelepon minta Yuanyuan memaafkan. Mengajak Jiang Sui minta maaf. Meminta Jiang Sui berjanji tidak mengulangi. Jiang Sui adalah anak tunggal keluarga Jiang. Sangat dimanjakan. Keluarga Jiang adalah mitra utama keluarga Gu. Jadi Gu Beichen harus berhubungan dengan Jiang Sui. Dan Jiang Sui adalah tokoh utama buku ini. Mereka ditakdirkan bersama. Pada suatu siang yang cerah, aku dan Yuanyuan sedang berbelanja. Jiang Sui menghalangi jalan kami. Bilang ada yang harus dibicarakan. Meminta kami naik lift ke restoran di lantai atas. Tidak disangka tokoh utama banyak akal. Dia mendorong kami keluar lift. Dia sendiri tetap di dalam lift. Kemudian katanya klaustrofobia. Hampir mati. Masuk rumah sakit. Antagonis Gu Yanxi tidak mau makan masakanku. Pergi menjemput cinta lamanya yang pulang. Kami juga lelah. Permainan ini tidak bisa dilanjutkan. Kami merencanakan kabur, tapi kurang pengalaman. Di tengah jalan tertangkap, tidak bisa dihindari. Baik tokoh utama atau antagonis, punya kemampuan besar. Kami memutuskan mati. Kalau mati bersama terlalu mencolok, kami merencanakan satu mati dulu satu mati kemudian. Kali ini kami sudah siap. Tidak hanya rencana kabur. Kami sudah beli rumah. Yuanyuan mati dengan lancar. Tapi giliranku tidak berhasil. Aku mencari Zhao Dandan. Cinta lama antagonis. Bermasalah. Dia tidak suka. Antagonis Gu Yanxi. Tapi suka padaku. Apa yang disukai? Aku benar-benar sibuk. Aku ingin mati. Aku cemas. Aku marah. Gu Yanxi lebih marah. Gu Yanxi menangis memelukku. Bilang semua salah paham. Meminta jangan meninggalkannya. Bukan, kenapa dulu tidak bicara? Bagaimana dengan kesedihanku? Bagaimana dengan kesulitanku? Sekarang bilang salah paham. Harus kumaafkan. Dalam hal ini Shen Yuanyuan. Tidak kusangka saudaraku. Pura-pura hamil menyelamatkanku. Aku tahu, pria tidak ada artinya. Sahabat yang berharga. Kali ini, kami tidak akan dibiarkan tertangkap lagi.